Tiongkok diberitakan memprotes kegiatan pengeboran minyak dan gas alam yang dilakukan Indonesia. 3 kalinya dalam sepekan, kapal penjaga pantai Cina melanggar batas wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna. Ekonomi eksklusif milik RI di bawah konvensi PBB. Pada video ini, kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, wawasan Nusantara, sebuah konsep besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasinya dalam wilayah Natuna. Bagaimana konsep wawasan Nusantara terwujud atau sedang diwujudkan dalam wilayah Natuna. Baik, sebelum kita membahas wawasan Nusantara lebih dalam lagi, ada baiknya kita mengetahui apa itu wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk melihat Indonesianya sendiri secara utuh. Lalu, bagaimana sih lahirnya wawasan Nusantara itu? Jadi dulu awalnya pada sebelum deklarasi Juanda, adanya ordonansi Belanda yang menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia hanya berjarak 3 mil dari ujung pantai dan pada setiap pulaunya. Sehingga pulau-pulau di Indonesia dianggap terpisah oleh laut bebas. Dan Indonesia tidak dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Namun, setelah deklarasi Juanda, laut jadi penghubung bagi Indonesia. Jadi bukan lagi menjadi pemisah dan wilayah Indonesia dianggap menjadi satu kesatuan utuh. Maka wawasan Nusantara sendiri itu tidak hanya menjadi cara pandang bangsa, namun menjadi juga simbol perjuangan geopolitik yang menyatukan wilayah Indonesia secara hukum internasional. Lalu yang kedua, dimensi pandangan utuh dalam wawasan Nusantara. Jadi dari wawasan Nusantara sendiri ada beberapa aspek yang dianggap utuh, yaitu pertama dari aspek politik, yaitu satu pemerintahan dan satu hukum Indonesia. Yang kedua dari segi ekonomi, yaitu pemerataan pembangunan. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu keberagaman suku dan budaya dari tiap-tiap keberagamannya. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Jadi seluruh wilayah Indonesia adalah satu sistem pertahanan nasional. Konsep ini tumbuh dari sejarah panjang bahasa Indonesia. Indonesia pernah terpecah belah oleh kekuatan kolonial. Perbedaan antara suku, budaya, dan juga wilayah pernah menjadi sisi yang dimanfaatkan oleh kolonial. Dari situlah kesadaran kita untuk bersatu itu tumbuh. Secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia dan juga persilangan antara dua benua. Ini merupakan wilayah yang strategis, namun juga wilayah yang rawan. Secara hukum, dasar kemerdekaan Indonesia didasari oleh Perjanjian Juanda tahun 1957, diperkuat oleh Klaus 1980 dan juga tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Setelah membahas asas dan landasan wawasan Nusantara, kini kita akan beralih pada fungsi dan tujuannya. Secara konsep, wawasan Nusantara ini sebagai arah pedoman pembangunan nasional, sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan merata hingga wilayah Indonesia Timur. Selain itu, konsep ini juga berfungsi menjaga integrasi bangsa dan memperkuat keutuhan wilayah, terutama di perbatasan wilayah kepulauan yang rawan ancaman lintas batasnya, serta sebagai pedoman politik agar kebijakan yang dibuat tetap berorientasi pada keutuhan wilayah NKRI. Sementara itu, tujuannya mencakup pembentukan kesatuan wilayah, peningkatan ketahanan nasional, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan identitas Indonesia sebagai bangsa yang beragam, tetapi tetap satu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara. Ada 5 unsur yang akan saya bahas. Di sini ada unsur geografis yang pertama. Unsur geografis, Indonesia memiliki 17.508 pulau dan laut sebesar 3,166 juta kilometer persegi atau 2/3 luas wilayah Indonesia. Lalu menjadi jalur pertemuan dua pegunungan dunia, menjadi posisi silang dua benua dan dua samudra. Lalu negara tropis dengan kekayaan flora fauna yang sangat tinggi. Lalu yang kedua adalah unsur demografis. Indonesia sendiri memiliki banyak suku dengan jumlah 1.128, ini berdasarkan data BPS 2010. Lalu memiliki beragam agama dan populasi lebih dari 240 juta. Lalu yang ketiga adalah unsur sosial budaya. Karena keberagaman suku dan banyaknya pulau di Indonesia, jadi sosial budaya di Indonesia juga memiliki perbedaan, dan itu masing-masing daerah biasanya memiliki
memiliki budaya dan sosialnya masing-masing sendiri. Lalu yang keempat adalah unsur ekonomi. Pembangunan harus merata, tetapi Indonesia memiliki tantangan. Tantangan yang pertama adalah daerah tertinggal atau keterbatasan infrastruktur dan isolasi wilayah. Contohnya adalah kampung dengan 100 penduduk perlu 70 km jalur listrik sehingga tidak ekonomis. Lalu yang terakhir adalah unsur pertahanan dan keamanan. Indonesia harus menjaga wilayah perbatasan laut, misalnya wilayah ZEE. Contoh kasusnya adalah penangkapan nelayan pada Papua Nugini. Implementasi wawasan negara dibagi menjadi 4 kesatuan. Yang pertama, kesatuan politik. Pancasila dan UUD 1945 diterapkan pada seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu sistem. Dan hukum nasional berlaku tanpa diskriminasi. Kedua, kesatuan ekonomi. Pembangunan harus Indonesia sentris, tidak berfokus pada satu daerah tertentu. Dan wilayah pemproduksi SDA juga harus mendapatkan manfaat yang adil. Ketiga, kesatuan sosial dan budaya. Budaya lokal harus dihargai sebagai bagian dari identitas nasional, dan konflik antar suku dan agama dicegah menggunakan sikap saling menghargai dan dialog sosial. Keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Indonesia menggunakan sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Laut, darat, dan udara dipandang sebagai satu medan pertahanan. Dan wilayah perbatasan dijaga untuk melindungi kedaulatan negara. Pada poin selanjutnya, terdapat tantangan dalam wawasan Nusantara. Pada poin pertama, yaitu kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah tersendiri sudah menjadi masalah lama yang ada dalam negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena SDM yang terlatih dan infrastruktur yang mendukung terpusat pada satu tempat, khususnya yaitu Pulau Jawa. Yang poin kedua, terdapat pelanggar wilayah. Pelanggar wilayah ini sendiri juga menjadi tantangan dalam wawasan Nusantara. Hal ini disebabkan karena lengahnya pertahanan di Indonesia dalam menghadapi para pelanggar-pelanggar dalam wilayah Indonesia. Pada poin yang ketiga, terdapat ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini meliputi cybercrime dan propaganda digital. Setelah membahas mengenai wawasan Nusantara, mari kita membahas mengenai Natuna. Natuna adalah kabupaten kepulauan yang berada di ujung utara Indonesia dengan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan tersebar dalam berbagai pulau-pulau kecil. Nah, Natuna ini memiliki karakter wilayah yang khas, yaitu Pulau Natuna yang bergantung pada laut dan infrastruktur dan transportasi yang terbatas. Tetapi Natuna memiliki potensi besar dalam kekayaan perikanan, sumber daya minyak dan gas yang besar, serta lokasi yang strategis dengan banyaknya lintas atau transportasi dari kalangan internasional. Nah, di samping potensi-potensi tersebut, Natuna juga menghadapi beberapa masalah utama yang bersifat umum, seperti dengan wilayah yang jauh menyebabkan fasilitas publik dan layanan dasar yang perlu diperkuat, dan aktivitas nelayan asing yang sering datang secara ilegal pada perairan Laut Natuna. Kondisi geografis yang terpencil ini menjadi tantangan pengawasan yang luas, serta kebutuhan pembangunan yang lebih merata menjadi alasan mengapa Natuna terus menjadi harus menjadi perhatian spesial dalam pemerintah. Nah, dalam konteks wawasan Nusantara, Natuna mempertegas bahwa wilayah terluar harus dipandang sebagai bagian inti dari kesatuan negara. Beberapa dari teman-teman mungkin belum mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di Laut Natuna Utara
Laut Natuna Utara itu termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang mana zona itu hanya boleh dimanfaatkan atau dengan seizin Indonesia itu sendiri. Namun pada kenyataannya, banyak kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok, yang masuk untuk mengambil ikan-ikan di sana. Terutama pada tahun 2020, kapal-kapal asing itu didampingi kapal-kapal penjaga pantai dari Tiongkok, yang mana berarti pemerintahan Tiongkok sendiri mendukung kapal-kapal itu untuk mengambil ikan-ikan secara ilegal ke dalam wilayah Indonesia. Siapa saja kok pihak yang terkait dalam perebutan Laut Natuna tersebut? Untuk dari pihak Indonesia sendiri terdapat Kementerian Perikanan dan Kelautan tentunya, kemudian terdapat TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, kemudian terdapat Kementerian Luar Negeri, dan terakhir terdapat nelayan lokal itu sendiri. Untuk dari pihak asing terdapat nelayan asing yang melakukan illegal fishing, kemudian terdapat kapal Coast Guard yang mengawal para illegal fishing ini, dan yang terakhir yaitu pihak negara terkait itu yang mengklaim bahwa Nine Dash Line merupakan milik mereka. Kasus pelanggaran di perairan Laut Natuna sebenarnya sudah lama terjadi, namun kembali mencuat pada Desember 2019 hingga Januari 2020. Laporan Bakamla mencatat adanya lonjakan aktivitas kapal asing termasuk kapal nelayan yang dikawal oleh Coast Guard di ZII Indonesia pada 19 Desember 2019. Atas adanya kasus tersebut, mantan Presiden Joko Widodo turun langsung ke Natuna pada 8 Januari 2020 untuk menegaskan kedaulatan wilayah tersebut. Nah, meskipun begitu, insiden serupa masih saja terus berulang. Hingga 2024-2025, TNI Angkatan Laut ini melaporkan masih berpatroli untuk mengawal kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah tersebut. Lalu di manakah kasus ini terjadi? Di kepulauan terluar Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara. Realitas geopolitik Indonesia benar-benar diuji di sini. Indonesia mengklaim bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia yang secara dunia diakui oleh UNCLOS. Namun, kedudukannya yang strategis menjadi magnet ketegangan internasional. Pada tahun 2017, Indonesia kembali menegaskan identitasnya dengan menetapkan nama wilayah Laut Natuna Utara sebagai peta nasional Indonesia. Ini menunjukkan pesan diplomatis bahwa ini merupakan wilayah Indonesia. Oke, kemudian adalah solusi berbasis wawasan Nusantara. Yang pertama adalah whole of government. Dari TNI hingga Kementerian Luar Negeri, semuanya bersatu padu dalam menjaga pertahanan nasional, baik secara diplomasi maupun secara militer. Yang kemudian yang kedua adalah whole of nation. Dari masyarakat, mulai dari masyarakat lokal, masyarakat swasta, pedagang, dan lain-lain, semuanya juga ikut serta dalam pertahanan nasional. Bahkan nelayan sekalipun yang tujuan utamanya adalah mencari ikan, sebenarnya dia adalah garda terdepan dalam pertahanan nasional. Kemudian yang ketiga adalah hard power dan juga soft power. Hard power di sini maksudnya adalah kekuatan militer, dan soft power di sini adalah kekuatan diplomasi. Intinya kita tuh tetap membangun kekuatan militer, namun jika terjadi sesuatu, kita tetap mengedepankan diplomasi terlebih dahulu. Oke, yang terakhir adalah informasi pada kehidupan sosial. Mulai dari pertahanan, ekonomi, keamanan, dan juga sosial budaya, semuanya harus bergerak secara searah membangun kedaulatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, menjawab pertanyaan mengapa kasus ini terus terjadi dan apa motivasi di balik. Ada beberapa alasan tentang mengapa pelanggaran di Natuna itu terus berulang terjadi. Di sini saya akan membahas ada 4 alasan. Yang pertama adalah klaim Nine Dash Line yang tidak berdasar hukum. Jadi negara tertentu mengklaim wilayah laut berdasarkan Nine Dash Line atau garis 9 putus-putus yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan dan termasuk Natuna. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Arbitrase Permanen PBB pada tahun 2016, dalam kasus Filipina versus China, klaim Nine Dash Line dinyatakan tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri, seperti dinyatakan oleh Kemlu RI, menolak tegas klaim ini karena tidak ada tumbang tindih teritorial dengan negara manapun di Natuna. Indonesia hanya mengklaim ZEE yang sah berdasarkan UNCLOS 1982. Lalu yang kedua adalah kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Menurut dari SKK Migas dari Kementerian ESDM, Laut Natuna memiliki cadangan gas alam sekitar 222 triliun kaki kubik atau TCF,
yaitu yang dimana itu adalah salah satu terbesar di Asia Tenggara. Lalu yang kedua, memiliki potensi minyak bumi yang kuat, yang signifikan, dan memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Lalu yang ketiga adalah kepentingan geopolitik dan strategis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dalam kajiannya menyebutkan bahwa Laut Natuna Utara memiliki posisi strategis karena yang pertama adalah jalur pelayaran Indonesia yang dilalui sekitar 30% perdagangan dunia. Posisi yang kedua adalah posisi strategis dalam konteks geopolitikal. Yang ketiga adalah akses ke Selat Malaka dan kawasan Asia Pasifik. Lalu yang terakhir adalah lemahnya penegakan hukum di masa lalu. Jadi, peneliti dari CSIS atau Center of Strategic and International Studies Indonesia mengemukakan bahwa salah satu penyebab berulangnya adalah persepsi bahwa Indonesia tidak cukup tegas dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan pada masa-masa yang lalu. Jadi, bagaimana modus operandi pelanggaran ini terjadi? Menurut laporan Bakamla TNI Angkatan Laut Indonesia, pelanggaran ini dimulai dari datangnya kapal asing pada zona eksklusif ZEE Indonesia. Nah, kapal asing tersebut kemudian kapal asing tersebut didampingi oleh Coast Guard dari negara asal kapal tersebut yang kemudian menghalangi pergerakan dari patroli rutin kapal-kapal Indonesia yang menyebabkan terjadinya situasi standoff. Oleh karena adanya pelanggaran tersebut, pemerintah melakukan solusi preventif dengan melakukan yang pertama, patroli rutin dan terkoordinasi TNI Angkatan Laut Indonesia pada wilayah perairan Natuna. Yang kedua, pendirian pangkalan militer di Pulau Natuna. Dan yang terakhir, pengusiran kapal nelayan ilegal tersebut. Nah, bahkan berdasarkan data KKP tahun 2014 sampai 2020, Indonesia telah menenggelamkan 500 kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di daerah perairan Natuna. Lalu bagaimana pola dan mekanisme pelanggaran ini bisa terjadi? Modus operandi pelanggaran. Menurut Bakamla TNI Angkatan Laut Indonesia, pelanggaran dimulai dengan datangnya kapal asing pada ZEE Indonesia. Nah, kapal asing tersebut kemudian ditemani oleh Coast Guard dari negara asal kapal tersebut, yang dimana Coast Guard tersebut menghalangi patroli rutin dari kapal-kapal Indonesia yang menyebabkan munculnya konflik antara Coast Guard dengan kapal-kapal dari Indonesia tersebut. Jadi, apa sih hubungannya permasalahan di Laut Natuna Utara itu dengan hakikat wawasan Nusantara? Yang pertama, itu adalah hakikat tentang keutuhan wilayah, yang mana wilayah Indonesia itu sudah ditentukan dalam Deklarasi Juanda dan juga UNCLOS. Yang kedua, itu adalah tentang cara pandang masyarakat Indonesia mengenai bagaimana mereka menjaga wilayahnya sendiri. Lalu yang ketiga, itu adalah keutuhan dan juga tujuan nasional, yang mana ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu menjaga seluruh tumpah darah Indonesia. Unsur-unsur wawasan Nusantara dalam kasus Natuna. Untuk poin pertama terdapat unsur wilayah. Unsur wilayah sendiri dibagi menjadi 3, unsur laut, unsur udara, dan unsur wilayah darat. Untuk unsur udara sendiri dapat dilakukannya patroli dalam bidang udara dan pengawasan menggunakan radar. Untuk dalam unsur wilayah laut dapat dilakukan penegasan daerah ZEE atau zona eksklusif ekonomi bahwa itu milik Indonesia, dan dapat dilakukannya pengawasan atau patroli rutin oleh TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk unsur darat sendiri dapat dilakukannya pembangunan posko dalam Pulau Natuna itu sendiri. Kemudian terdapat unsur tata laku. Untuk unsur tata laku itu sendiri sebenarnya mirip, yaitu dilakukannya patroli rutin oleh TNI Angkatan Laut, Udara, dan Darat itu sendiri dalam lebih rutin dan seringnya. Kemudian pengajuan protes jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak negara terkait. Jika tidak dapat diproses, maka diajukan ke pihak forum internasional itu sendiri.
Dari luar, tantangan masih terus datang dari adanya klaim sepihak, illegal fishing, intimidasi kapal Coast Guard asing, dan dinamika politik dan sosial ekonomi internasional yang membuat situasi semakin kompleks. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara masih menghadapi banyak tantangan. Secara geopolitik, Indonesia berhadapan dengan ketidakseimbangan kekuatan di kawasan dan aturan internasional yang sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi global. Dari dalam, keterbatasan anggaran, minimnya kapal patroli, serta ego sektoral masih membuat pengawasan masih belum maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya Laut Natuna juga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dari luar, tantangan terus datang dari klaim sepihak, illegal fishing, serta adanya intimidasi dari kapal Coast Guard asing, dan dinamika politik dan ekonomi internasional yang terus kompleks membuat situasi ini semakin rumit. Kasus Natuna Utara sendiri muncul karena ada kapal asing yang masuk ke CTE Indonesia, serta dipicu oleh klaim satu pihak dan perebutan sumber daya alam. Dan pada akhirnya, kasus Natuna Utara ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan adalah harga mati, serta wawasan Nusantara masih relevan untuk menjaga kebangsaan kita. Dan pada akhirnya, kasus Natuna Utara ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan adalah harga mati, serta wawasan Nusantara masih relevan untuk menjaga Indonesia. Singkatnya, wawasan Nusantara ingetin kita bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Natuna sendiri, adalah satu kesatuan yang harus dijaga. Penyelesaian sendiri pun tidak bisa satu arah. Ekonomi, pertahanan, diplomasi, serta masyarakat itu sendiri harus bergerak bareng. Nah, kita tadi sudah membahas tentang wawasan Nusantara dan pengaplikasiannya pada kasus Natuna Utara. Kami dari kelompok 8 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.